Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita ke latihan soal untuk titrasi pengomplekan ya. Kita tahu kemarin bahwa titrasi pengomplekan ini melibatkan reaksi pembentukan senyawa kompleks antara suatu logam dengan ligan. Nah, kita awali soal yang pertama, ini yang paling mudah ya. Ini tentang standarisasi larutan EDTA. Nah, EDTA merupakan larutan standar sekunder ya, yang pastinya dia harus dibakukan ya, harus dibakukan dengan standar primer. Mengapa EDTA ini termasuk senyawa baku sekunder? Yang pertama karena EDTA ini memang sifatnya higroskopis ya, sama dengan NaOH. Yang kedua kemurniannya sudah baik ya, sudah baik. Namun EDTA ini mempunyai kelarutan eh, yang jadi tidak bisa dalam konsentrasi yang tinggi. Jadi berbeda dengan garam-garam yang lain. Mengapa EDTA perlu dibakukan? Ya salah satunya higroskopis. Kemudian kelarutannya memang tidak terlalu mudah pada pelarut air. Jadi untuk larutan-larutan yang encer ya di bawah 1 molar masih mungkin, tapi pada konsentrasi tinggi ini kelarutannya ini berpengaruh ya. Nah, ini kita lakukan standarisasi larutan EDTA. Sebagai larutan baku primernya adalah senyawa CaCO3. Jadi kita timbang 0,3677 gram, kemudian dilarutkan pada HCl encer, ya sekitar 0,1 molar ya. Dilarutkan sampai dengan 250 mili, kemudian dipipet 25 mili, dibasahkan terlebih dahulu dengan NaOH sampai dengan pH 10, ditambahkan buffer, tujuannya untuk mempertahankan pH 10, ditambah indikator EBT, kemudian dititrasi dengan EDTA. Nah, volume yang diperlukan adalah 30,26 mili. Pertanyaannya mudah, hitunglah molaritas dari EDTA ya. Oke, ini untuk mempermudah kita buat ilustrasinya ya. Jadi ilustrasi atau gambarnya kita timbang dulu CaCO3, ada tahu ada massa atau beratnya, kemudian kita larutkan dan kita encerkan sampai dengan 250 mili di pipet 25, ditambahkan dengan air biasanya, dibasahkan, diberi buffer, diberi indikator, kemudian kita titrasi dan ini hasilnya ya. Nah, kita tulis reaksinya, ya sebenarnya reaksinya ini mudah untuk EDTA ya, karena 1:1, tapi kita tuliskan saja. Nah, CaCO3 ini sebagai larutan baku primer. Nanti kalau kita larutkan, dia akan terionisasi atau terdisosiasi menjadi Ca2+ dan CO3 2-. Nanti yang akan bereaksi dengan EDTA adalah Ca-nya ya, CO3-nya ya tidak bereaksi dengan apa-apa ya. Jadi kita perhatikan stoikiometrinya adalah 1:1. Nah, kemudian kita tuliskan perlakuannya dan perhitungannya ya. Nah, tadi sudah kita timbang CaCO3, kita bisa menghitung molnya. Mol dari CaCO3 adalah berapa beratnya dibagi dengan berat molekul. Ini kebetulan sudah dimasukkan dan dihitung hasilnya adalah 3,677 milimol. Kemudian dilarutkan sampai dengan 250 mili atau 0,25 liter, kita bisa menghitung molaritas. Molar sama dengan berapa mol per liter atau berapa milimol per mililiter. Molnya sudah kita hitung pada tahapan pertama, kita bagi dengan volumenya. Kalau kita menggunakan satuan milimol, maka volumenya menggunakan mililiter. Ya, hasilnya adalah 0,0147 molar. Kemudian larutan Ca, tadi kita pipet 25 mili. Kita hitung kembali berapa mol Ca yang dimasukkan dalam Erlenmeyer ya, 25 mili. Kita masukkan berapa molaritasnya dikalikan volume yang dipipet ya. Ini sudah kita hitung. Molaritasnya pada tahapan yang kedua, kemudian kita kalikan dengan volumenya, ketemunya adalah 0,3677 milimol. Ini ketemunya ya. Nah, selanjutnya kita lakukan titrasi ya dengan EDTA. Ketika indikator berubah warna dari warna merah jambu atau merah anggur ke arah biru, ini volumenya adalah 30,26. Ini adalah volume dari EDTA. Berdasarkan stoikiometri, kita tahu bahwa mol Ca setara dengan EDTA. Artinya 1 mol Ca setara dengan 1 mol EDTA. Nah, sehingga kalau kita tadi sudah menghitung mol dari Ca, ya, yaitu
0,3677 milimol, maka EDTA juga sama atau setara ya, 0,3677 milimol. Nah, sudah tahu berapa milimol EDTA, berarti bisa kita hitung molarnya, molaritasnya. Molaritas EDTA adalah jumlah mol EDTA dibagi volumenya ya. Nah, ini ketemunya adalah 0,01212 molar. Oke, ini soal yang sangat sederhana ya. Tidak ada tantangannya sama sekali ya, ini tahapan-tahapannya. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Kita menghitung kesadahan. Kemarin kita sudah belajar kesadahan air ini ditimbulkan adanya logam-logam terlarut pada air yang menyebabkan terjadinya atau membuat air sabunnya tidak berbusa. Kita mengenal kalau air tadi tidak diapa-apakan, masih alami. Kalau kita hitung kesadahannya namanya kesadahan total. Ya. Kalau kita lakukan treatment dengan cara dididihkan, didinginkan sampai suhu kamar dan disaring, maka yang tertinggal di dalamnya jika ada logam namanya kesadahan tetap. Ya. Nah, kesadahan sementara itu yang selisih dari kesadahan total dikurangi sementara karena dia menguap. Ya. Nah, kita baca soalnya ya. Ini hitunglah nilai kesadahan suatu air, kesadahan total yang dinyatakan dalam berapa ppm CaCO3 jika ya 100 mili sampel air ini jika dititrasi ini memerlukan 7,9 mili EDTA. Ada molaritasnya ya. Kemudian diambil lagi jika 200 mili air, sampel air yang sama dari sumber yang sama, misalnya air sumur atau air apa saja ya, dipanaskan sampai mendidih, ya kemudian didinginkan sampai suhu kamar, disaring, ya pastinya dengan kertas saring ya kalau di lab kimia. Kemudian dititrasi dengan EDTA, volume yang diperlukan adalah 11,5. Hitunglah yang pertama kesadahan total, yang kedua kesadahan tetap dan kesadahan sementara. Nah, pernyataan kesadahan dibuat dalam satuan ppm CaCO3. Kenapa kok CaCO3? Padahal di dalam sampel air juga ada logam lain. Ini karena CaCO3 itu yang paling dominan. Sehingga dianggap kesadahan memang perhitungan jumlah logam secara total, secara kasar. Karena dianggap semuanya CaCO3 ya. Nah, kita tuliskan dulu, ya kita biasakan menulis reaksi meskipun reaksinya mudah, yaitu Ca2+ dengan EDTA menghasilkan CaEDTA dan melepas CO3-2- ya, karbonat ya. Nah, untuk perhitungan kesadahan total. Jadi tadi kita punya sampel air 100 mili, kita titrasi dengan EDTA, ada konsentrasinya, ada volumenya. Kita bisa menghitung milimol EDTA dengan cara mengalihkan konsentrasi dikalikan volume. Hasilnya adalah 0,0957 milimol. Nah, berdasarkan reaksi di atas, stoichiometrinya 1:1, sehingga kita bisa menghitung berapa milimol Ca, ya, setara dengan milimol EDTA, setara dengan milimol CaCO3 ya, karena asalnya Ca ini kan dari CaCO3. Ya, hasilnya sama, 0,0957 milimol ya. Kemudian baru kita bisa menghitung berat CaCO3, bisa dihitung dari berapa milimol CaCO3 dikalikan mR-nya atau berat molekul. Ini tinggal dimasukkan milimol CaCO3 dikalikan dengan berat molekulnya ya 100, maka ketemunya adalah 9,57 mg. Ini adalah berat dari CaCO3 pada sampel air tadi. Nah, untuk menghitung kesadahan yaitu satuan dalam satuan ppm CaCO3, maka bisa dihitung dari berapa miligram CaCO3 dibagi berapa liter sampel air. Nah, kita masukkan di sini 9,57 mg dibagi 0,1 ya. Kalau di sini 100 mili diganti dengan satuan liter. Ketemunya adalah 95,7 ppm. Nah, ini adalah kesadahan total. Jadi sampel air yang tidak diperlakukan ya bermacam-macam ya. Jadi sampel air yang asli kalau kita hitung menghasilkan nilai kesadahan disebut kesadahan total. Nah, untuk kesadahan tetap ya berarti perlu yang tersisa ya pasca dipanaskan ya. Nah, perhatikan bahwa sampel airnya ini jumlahnya berbeda ya. Jadi ini harus ditulis. Ya, harus ditulis dan nanti akan masuk dalam perhitungan juga. 200 mili sampel air dipanaskan sampai mendidih, didinginkan dan disaring. Nah, kemudian hasil yang disaring dititrasi dengan EDTA, ada konsentrasi dan ada volumenya. Kita bisa menghitung jumlah mol EDTA berdasarkan konsentrasi dan volumenya. Ini ketemunya adalah
0,1394 milimol. Nah, milimol EDTA akan setara dengan milimol Ca dan juga CaCO3 ya, yaitu 0,1394. Berapakah berat CaCO3? Ini merupakan berapa milimol CaCO3 dikalikan berat molekul. Hasilnya adalah 13,94 mg. Nah, baru ke pertanyaan berapa ppm kesadahan tetap pada sampel air tadi. Nah, ppm atau sama dengan miligram per liter dihitung dari berapa miligram CaCO3 dibagi volume sampel. Karena volume sampelnya 200 mili, kita jadikan satuan liter. Ya, kita masukkan 0,2 liter, ketemunya adalah 69,69 ppm. Nah, kesadahan sementara ini merupakan selisih dari kesadahan total dikurangi kesadahan tetap. Ya, hasilnya adalah 26,001 ppm ya. Tidak mungkin kesadahan tetap ini lebih tinggi daripada kesadahan total. Ya, kalau lebih tinggi artinya apa? Ya, pasti ada kesalahan. Apa kesalahan dalam pengamatan, kesalahan saat melakukan praktikum, atau kesalahan penulisan data. Ya, karena kan kesadahan tetap ini untuk sampel yang asli, sampel air mula-mula yang belum dilakukan treatment. Kalau dilakukan treatment, logikanya pasti akan berkurang. Ya. Kesadahan sementara tidak bisa dihitung dengan suatu metode, suatu perlakuan ya, karena kan dia menguap. Jadi cara menghitung kesadahan sementara ini dengan menghitung selisih dari kesadahan total dikurangi kesadahan tetap ya. Nah, baik, selanjutnya soal yang nomor 3, ini kita menentukan konsentrasi dua macam logam ya. Nah, ini kita baca soalnya ya. Di dalam satu sampel air ini mengandung ion Ca dan Mg. Ca dan Mg bisa bereaksi dengan EDTA pada pH 10 ya. Nah, dipipet 50 mili sampel air dan dititrasi pada pH 10. Nah, artinya kan bereaksi dengan Ca dan Mg ya. Ternyata memerlukan EDTA, ini ada konsentrasinya ya dan ada volumenya. Kemudian mengambil lagi 50 mili sampel air yang sama ya, tetapi dibasahkan sampai dengan pH 13 untuk mengendapkan Mg menjadi MgOH 2 kali. Nah, kalau pada pH 13 Mg-nya mengendap menjadi MgOH 2 kali. Kalau mengendap maka yang tersisa adalah Ca. Selanjutnya dititrasi dengan EDTA, volume yang diperlukan adalah 9,26 mili ya. Pertanyaannya, hitung berapa ppm CaCO3 dan hitung berapa ppm Ca ya dan Mg. Nah, kita tulis juga reaksinya. Jadi kita tuliskan pada kondisi yang EDTA bereaksi dengan satu macam logam ya. Nah, kita tadi tahu kalau pada pH 10 EDTA bereaksi dengan dua logam yaitu Ca dan Mg. Pada pH 13 karena Mg-nya dia menjadi MgOH 2 kali maka EDTA hanya bereaksi dengan Ca. Nah, ini yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kita tuliskan reaksinya Ca12 dengan EDTA membentuk CaEDTA ya. Ini harusnya EDTA 2- ya. Nah, dengan bereaksi pada pH 13 ya hanya bereaksi dengan satu macam logam, maka bisa kita hitung ya. Milimol EDTA merupakan konsentrasi dikalikan volumenya ya. Ini sama dengan 0,1022 milimol. Nah, ini yang setara dengan Ca. Ya, setara dengan Ca karena kan hanya bereaksi dengan Ca. Nah, Ca juga setara dengan CaCO3 ya. Artinya milimol CaCO3 juga sama 0,1022. Nah, berat CaCO3 bisa kita hitung dari berapa milimol dikalikan dengan berat molekulnya, ketemunya adalah 10,22 mg. Baru kita bisa menghitung konsentrasi CaCO3 dalam satuan ppm, yaitu 10,22 mg CaCO3 yang sudah kita hitung ya, dibagi dengan volumenya. Tadi volume sampel adalah 50 mili, kita jadikan liter. 0,05 liter. Ketemunya adalah 204,4 ppm ya. Nah, kemudian kita hitung tahapan yang berikutnya yaitu tahapan pada titrasi pada pH 10. Nah, pada pH 10 EDTA bereaksi dengan Ca dan Mg. Ya kan? Nah, kita hitung ya. Mol EDTA merupakan konsentrasi dikalikan volume. Hasilnya adalah 0,1826 milimol. Ini setara dengan Ca dan Mg.
Nah, milimol Mg ini bisa kita hitung dari selisih antara jumlah mol EDTA yang ada pada bereaksi dengan dua macam logam dikurangi dengan jumlah mol dari Ca ya. Ca tadi kan kita hitung di sini. Ini. Ini adalah EDTA yang setara dengan Ca. Jadi kenapa ini dikurangi? Ya. Jadi kita masukkan ini adalah EDTA total atau yang bereaksi dengan Ca dan Mg. Ini adalah mol dari EDTA yang bereaksi dengan Ca saja. Mg merupakan selisihnya. Nah, ini ketemunya adalah 0,0804 milimol. Mg setara dengan Mg CO3. Nah, bisa kita hitung berat Mg CO3 merupakan berapa milimolnya dikalikan dengan berat molekul, hasilnya 6,75 mg. Selanjutnya kita bisa menghitung konsentrasi MgCO3 adalah berapa miligram MgCO3 ya 6,75 mg dibagi dengan volume sampel dalam satuan liter ya hasilnya 135,07 ppm. Ya. Nah, baik ya selanjutnya tadi sudah kesadaran menghitung campuran logam ya. Ini ada kasus titrasi tidak langsung ya. Kita baca saja soalnya ya. Nah, kita suatu sampel padat sepertinya ada sampel padat, ada beratnya 0,326 gram. Nah, di dalam sampel ini terdapat senyawa anion sulfat. Ya, nggak tahu senyawanya apa saja, yang jelas ada sulfatnya. Nah, kemudian sampel pastinya dia dilarutkan dulu ya. Kemudian ditambahkan dengan 25 mili BaCl2 dengan konsentrasi 0,0312 molar untuk menghasilkan endapan BaSO4. Nah, jadi sulfat akan mengendap dengan Ba ya, seperti pada materi gravimetri ya. Namun kalau pada gravimetri endapan ini yang ditimbang, pada titrasi tidak. Nah, apa yang diukur adalah kelebihan dari Ba, yaitu BaCl2 ini, dititrasi menggunakan EDTA 0,01822 molar, volume yang diperlukan adalah 26,38 mili. Pertanyaannya, hitung prosentase sulfat atau SO4 di dalam sampel ya. Nah, ini kita buat ilustrasi ya. Ini bisa di-skip juga sih, tapi untuk memudahkan. Sampel kita timbang, kemudian kita larutkan, ditambah BaCl2 akan mengendap sebagai BaSO4. Sisanya BaCl2 dititrasi dengan EDTA, kemudian sampai dengan perubahan titik akhir titrasi ya. Nah, dari sini kita tahu ada beberapa tahapan reaksi ya. Kita tulis dan kita setarakan. Yang pertama, kita punya sulfat di dalam sampel. Kita berikan larutan BaCl2 akan menghasilkan BaSO4 dan sisa BaCl2. Sisa dari BaCl2 ini yang kita titrasi dengan EDTA. Nah, apa yang bisa kita hitung terlebih dahulu? Nah, kita bisa bergerak dari yang angka 2 ini yang jelas informasinya baik konsentrasi maupun volume. Yang pertama adalah BaCl2. Tadi ada konsentrasi, ada volumenya ya. Konsentrasinya adalah 0,01312 molar, volumenya 25 mili, hasilnya 0,78 milimol. Yang kedua adalah jumlah mol dari EDTA yang digunakan titrasi ya. Kita masukkan konsentrasi dan juga kita masukkan volume. Ketemunya adalah 0,4804 milimol. Nah, EDTA yang kita hitung ini setara dengan Ba yang bereaksi dengan EDTA. Jadi kalau kita menghitung EDTA, mendapatkan suatu angka, maka Ba bisa kita hitung, ya Ba yang bereaksi dengan EDTA. Nah, sehingga untuk mengetahui Ba yang bereaksi dengan sulfat, kita bisa menggunakan selisih antara BaCl2-nya ditambahkan keseluruhan, dikurangi dengan Ba yang bereaksi dengan EDTA. Ya, ini adalah jumlah Ba yang kita hitung dari konsentrasi dan volume BaCl2 dikurangi dengan Ba yang setara dengan EDTA. Hasilnya adalah 0,2994 milimol. Nah, Ba ini yang setara dengan jumlahnya sulfat karena reaksinya juga kebetulan 1:1. Nah, jadi saya ulangi untuk menghitung BaCl2 yang bereaksi dengan sulfat bisa dihitung dari BaCl2 keseluruhan dikurangi dengan Ba yang bereaksi dengan EDTA. Nah, kalau sudah ketemu jumlah mol dari sulfat, kita bisa menghitung berat sulfat.
Berat sulfat adalah berapa milimol sulfat dikalikan berat molekulnya. Mol dari sulfat sudah kita hitung milimolnya, berat molekulnya juga sudah ada, hasilnya adalah 28,7424 mg. Nah, kalau sudah dapat mengetahui berat dari sulfat, kita bisa menghitung prosentase atau kadar ya, berat per berat. Kadar sulfat dalam satuan persen berat per berat bisa dihitung dari berat dari sulfat ya dibagi dengan berat sampel dikalikan 100% ya, hasilnya 8,817% ya. Ini berat sampelnya tadi dari informasi yang pertama tadi ya. Nah, jadi ini ada informasi berat sampel adalah 0,326 gram. Kita ubah menjadi miligram menjadi 326 miligram. Sehingga pada perhitungan tadi yang di bawah, nah ini kenapa kok berat sampelnya satuannya miligram? Ya boleh saja ya. Karena kebetulan berat sulfat juga dalam satuan yang sama. Boleh nggak kita jadikan tetap gram? Boleh, tapi sulfatnya diganti dalam satuan gram dan hasilnya pastinya sama. Ya. Oke, yang selanjutnya ya titrasi dengan zat penopeng. Tadi kita tahu kenapa sih ada dalam titrasi ada zat penopeng karena ada beberapa kasus di mana logam-logam itu bisa bekerja pada pH dan suhu yang sama. Jadi tidak bisa kita kendalikan, kita bedakan pH dan suhunya. Satu-satunya cara yang memungkinkan adalah dengan cara memberikan masking agent atau zat penopeng untuk menutupi atau menopengkan atau memasking salah satu dari logam ya. Nah, kita baca soalnya. Terdapat suatu sampel cair ya, di dalam sampel cair tadi terdapat campuran logam CD dan PB. Nah, di pipet 50 ml sampel dititrasi dengan EDTA, ada konsentrasinya. Memerlukan 40,54 mili sampai terjadi perubahan warna indikator. Kemudian mengambil lagi 100 mili sampel, nah ini berbeda ya, jadi harus hati-hati. Mengambil lagi sampel yang sama tapi di sini 100 mili dan ditambahkan dengan KCN untuk menopengkan CD. Nah, jelas ya, jadi kita topengkan CD ini dengan menambahkan KCN. Nanti akan kemungkinan membentuk endapan. Nah, kalau CD sudah ditopengkan, maka yang tersisa adalah logam ini ya, yang tersisa yaitu PB. Nah, kemudian diterasi dengan EDTA, volumenya adalah 22,47. Pertanyaan, hitunglah berapa molar CD dan PB ya. Nah, caranya sama, kita hitung dulu yang bereaksi dengan logam yang tunggal ya. Jadi di sini tadi 100 mili kita pipet, tambahkan KCN akan ada CD yang mengendap, kita titrasi ada hasil. Yang tadi yang metode yang lain adalah dipipet juga, tapi tidak tambahkan KCN, langsung dititrasi. Nah, hasilnya ini adalah hasil reaksi atau titik ekivalen antara EDTA dengan CD dan PB. Nah, yang kita kerjakan dulu adalah yang bereaksi dengan logam tunggal. Nah, kita baca di sini ya. Ketika kita punya sampel campuran PB dan CD, kita topengkan, dan CD dia mengendap, maka EDTA hanya bereaksi dengan PP. Nah, ini adalah yang kita kerjakan terlebih dahulu. Kita hitung milimol EDTA merupakan konsentrasi dikalikan volume, ya hasilnya adalah 0,43457 milimol. Nah, mol EDTA ini yang setara dengan PB. Ya, CD-nya kan mengendap, ditopengkan. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung berapa milimol dari PP, kita bisa menghitung molaritas. Molaritas merupakan milimol dibagi mililiter, ya. Milimol dari PP diketahui. Kemudian volume dari sampel juga ada 100 mili. Nah, ini tinggal dimasukkan dan hasilnya molaritas PP adalah 0,00435 molar, ya. Ini hasilnya. Nah, kemudian kita gunakan untuk menghitung yang CD ya dari titrasi yang tanpa ditopengkan ya. Ketika tanpa diberikan zat penopeng, EDTA akan bereaksi dengan dua macam logam, yaitu PP dan CD. Kita hitung nih. Mol EDTA ini bisa dihitung dari konsentrasi dikalikan volume, hasilnya adalah 0,78404 milimol yang setara dengan penjumlahan PB dan CD. Nah, secara logika kita bisa menghitung CD berdasarkan selisih dari mol EDTA pada titrasi yang tanpa penopengan dikurangi titrasi
yang menggunakan penampengan. Namun kita perhatikan volumenya ya. Nanti di sini ada, saya kembali ke soal ya. Jadi titrasi yang tanpa penampengan ini hanya 50 mili, sedangkan yang dengan penampengan ada 100 mili. Nah, di sini perlu analisa supaya kita bisa supaya tidak salah ya dalam memasukkan suatu angka. Nah, mol CD tadi secara teori bisa kita hitung dari selisih antara mol EDTA total dikurangi mol dari EDTA yang bereaksi dengan PP. Nah, karena PP yang ada di sini ini terdapat pada 100 mili, ya. Jadi kalau kita menemukan angka 0,43457, ini adalah jumlah mol PB pada 100 mili. Berapakah jumlah PB jika volumenya 50 mili? Artinya jumlah molnya dikalikan setengah. Ya, jadi saya ulangi, kalau kita menemukan jumlah mol PB yang ada pada 100 mili mendapatkan suatu angka, kalau kita ingin menghitung berapa milimol PB pada 50 mili, artinya kan jumlah molnya ini dikalikan setengahnya. Kenapa? Karena 50 ini adalah setengah dari 100 mili. Nah, inilah alasan mengapa muncul angka setengah. Ya, setengah ini karena ada faktor bahwa menghitung PB ini pada volume 100, sedangkan sampel yang merupakan gabungan PB dan CD ini hanya 50. Nah, sehingga untuk menghitung milimol CD ini merupakan jumlah mol gabungan CD dan PP dikurangi setengah dari mol PP yang ada pada perhitungan pertama dengan volume 100 mili. Nah, hasilnya adalah 0,5668 milimol. Nah, kalau sudah ketemu milimol CD, ini mudah. Kita bisa menghitung molaritas CD, ini berdasarkan berapa milimol dibagi berapa mililiter, hasilnya 0,011 molar. Ya. Nah, baik, yang selanjutnya adalah titrasi dengan pH yang berbeda. Ya. Nah, kita baca soalnya, ada suatu sampel, ada beratnya yaitu 0,5832 gram. Di dalam sampel ini mengandung 57,45% BI dan 31,76% PP. Nah, sampel ini dilarutkan di dalam asam encer sampai dengan 250 mili. Kemudian 50 mili sampel ini dipipet, diasamkan pada pH sampai dengan 1,5 dan dititrasi dengan EDTA untuk menentukan BI. Kemudian mengambil lagi 50 mili sampel, pH-nya diatur pH 5 untuk analisis PP. Pertanyaannya, hitunglah volume titran yang digunakan. Ya, nah kita ini soalnya ini ya meskipun tidak umum ya, tapi boleh digunakan ya, namanya latihan soal ya. Nah, kita bergerak dari informasi menghitung BI. Kenapa? Karena ada berat dan ada prosentase. Tadi kita ada berat sampel nih, ya. Kemudian ada prosentase. Nah, untuk menghitung berat BI ini bisa kita hitung dari berat sampel dikalikan prosentase. Nah, ketemunya adalah 0,335 gram. Nah, untuk kemudian kita bisa menghitung mol BI. Dari mana mol BI bisa dihitung dari berapa gram dibagi dengan AR-nya. Ya. Kemudian setelah kita menghitung mol dari BI, kita bisa menghitung molaritas. Ini ketemunya adalah 0,006411 molar untuk BI. Ya. Kemudian kita menghitung jumlah mol dari PB. Ini dengan cara yang sama ya. Berat PP dihitung dari berat sampel dikalikan prosentase, ketemu berat PP, kemudian kita bisa menghitung mol dari PP dan menghitung molaritas. Nah, ini molaritas dari PP ketemunya 0,00356 molar. Nah, kemudian kita masuk pada pertanyaan tadi, yaitu mengestimasi volume ya. Hitunglah volume EDTA yang digunakan untuk menitrasi untuk menentukan BI pada pH 1,5 tadi ya. Karena kan ini pH-nya berbeda. Nah, kita bisa menghitung milimol dari BI ya, bisa kita hitung dari volume sampel dikalikan konsentrasi dari BI atau molaritas ya. Molaritas BI. Nah, hasilnya ini adalah 0,3205 milimol. Milimol BI ini yang setara dengan EDTA karena kita ingat EDTA bereaksi 1:1 dengan semua logam. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung
milimol dari EDTA, kita bisa menghitung volume, ya. Volume EDTA yang diperlukan untuk menitrasi BI merupakan jumlah milimol EDTA dibagi konsentrasinya yang sudah disebutkan pada soal. Nah, ini ketemunya adalah 29,03 mili. Jadi ini estimasi volume EDTA yang diperlukan untuk menitrasi BI adalah 29,03. Nah, dengan cara yang sama ya, karena kan pH kerjanya beda, BI pada pH 1,5, PB pada pH 5. Jadi meskipun sampelnya tidak dipisahkan, tidak saling mengganggu ya, karena punya pH kerja masing-masing. Nah, milimol PB kita hitung dari volume sampel yang dipipet dikalikan konsentrasi PB. Nah, ini ketemu 0,178 milimol. Ini setara dengan mol EDTA ya yang digunakan menitrasi PB. Nah, volume EDTA yang diperlukan untuk menitrasi menentukan PB bisa dihitung dari berapa milimolnya dibagi dengan konsentrasi dari EDTA yang sudah diketahui ya. Hasilnya adalah 16,12 mili. Nah, ini adalah estimasi untuk menentukan PB yang ada pada sampel dengan titrasi EDTA, estimasinya volume yang diperlukan adalah 16,12 mili. Ya. Nah, selanjutnya adalah titrasi dengan suhu yang berbeda. Ya. Kalau tadi ada titrasi dengan zat penopeng, titrasi dengan pH yang berbeda. Ya, di sini titrasi dengan suhu yang berbeda. Nah, suatu sampel ini mengandung logam Fe3 dan Cr3. Keduanya dapat bereaksi dengan EDTA pada pH yang sama. Jadi kalau pada pH yang sama, ya tidak bisa dibedakan. Namun ada kondisi khusus di mana Fe3 sudah dapat bereaksi dengan EDTA pada suhu kamar, ya anggaplah suhu 25. Sedangkan Cr ini hanya efektif bereaksi dengan EDTA pada suhu 50 derajat Celcius. Nah, ini keterangan yang penting untuk membedakan metode ya. Nah, ini diambil dipipet 50 mili sampel, kemudian dititrasi dengan EDTA, volume yang diperlukan adalah 19,3 mili. Kemudian mengambil lagi, memipet lagi 50 mili sampel, dipanaskan dulu sampai dengan suhu 50 derajat Celcius, dititrasi dengan EDTA, volume yang diperlukan adalah 41,7 mili. Pertanyaannya, hitunglah berapa ppm Fe3 dan Cr3 di dalam sampel. Nah, kita ini harus mencerna dulu soalnya supaya logikanya benar ya. Nah, pada suhu kamar ya. Tadi ada keterangan Fe bisa bereaksi dengan EDTA pada suhu kamar. Kalau Cr ini baru bisa bereaksi pada suhu 50. Artinya pada suhu kamar EDTA hanya mungkin bereaksi dengan Fe ya karena Cr ini tidak bisa bereaksi, tidak efektif. Nah, dengan demikian kita bisa menggunakan atau menghitung terlebih dahulu EDTA yang bereaksi dengan logam tunggal ya. Nah, kita hitung mol EDTA adalah konsentrasinya dikalikan dengan volumenya, ketemu 0,23932 milimol, di mana ini setara dengan Fe. Nah, kalau kita sudah bisa menghitung mol dari Fe, bisa kita hitung berat dengan cara memasukkan jumlah milimol Fe dikalikan dengan AR Fe. Ini ketemu 13,40 miligram. Nah, ini sudah hampir selesai ini untuk menghitung berapa ppm Fe merupakan berapa miligram Fe dibagi dengan volume dari sampel dalam satuan liter. Tadi kan satuannya volumenya 50 mili. Kita jadikan liter menjadi 0,05. Hasilnya konsentrasi Fe adalah 268 ppm. Nah, kemudian titrasi dengan suhu 50 ya. Jika Cr hanya efektif bereaksi pada suhu 50, bagaimana dengan Fe? Ya, Fe tadi sudah bisa bereaksi pada suhu kamar. Nah, kalau Fe bisa bereaksi pada suhu kamar, apalagi pada suhu tinggi, ya akan lebih cepat lagi. Ya, jadi saya ulangi, Cr hanya bisa bereaksi pada suhu panas, pada suhu 50. Fe bisa bereaksi pada suhu kamar. Ketika suhu dari sampel dipanaskan, otomatis Cr ini bisa bereaksi, apalagi Fe. Sehingga pada suhu panas, EDTA akan bereaksi dengan dua macam logam, yaitu Cr dan Fe. Nah, kita hitung EDTA, ya ini ketemu 0,51708 milimol,
yang setara dengan penjumlahan dari Fe dan Cr. Nah, ini alasannya ya. Jadi EDTA ini setara dengan akumulasi dari Fe dan Cr. Untuk menghitung Cr, ini kita bisa melakukan selisih antara gabungan dua logam dikurangi logam Fe. Nah, karena kebetulan volumenya sama ya, sama-sama 50, jadi tidak perlu faktor dikalikan 2 atau setengah dan seterusnya. Karena kebetulan volumenya sama ya. Jadi mol Cr dihitung dari mol gabungan Fe dan Cr dikurangi dengan molnya Fe, ketemunya adalah 0,2776 mol. Ini adalah milimol dari Cr. Untuk menghitung Cr, berat Cr bisa dihitung dari berapa milimol Cr dikalikan AR-nya, ketemunya adalah 14,44 mg. Sehingga untuk menghitung berapa ppm Cr bisa dihitung dari beratnya, yaitu 14,44 mg dibagi dengan volume dalam satuan liter. Ya, ketemunya adalah 288,8 ppm. Ya. Oke, itu adalah latihan soalnya.